adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama kakak Kak Yosi. Nama kakak Kamelita. Hari ini hari apa sih, Kak? Hari Minggu kan Kak Yosi? Tapi ini bukan hari Minggu biasa. Oh iya, hari ini kan hari Paskah. Kita ucapin selamat Paskah dulu yuk buat adik-adik. Selamat Paskah adik-adik semua. Hari ini kita mau ngapain sih Kak Yosi? Nah, karena hari ini adalah hari Paskah, jadi kita akan membahas semua hal yang berkaitan dengan Paskah. Paskah itu apa sih Kak? Tunggu aja deh, nanti akan dibahas oleh Kakak Erni. Nah, sebelum itu adik-adik, supaya kita semangat, mari kita mulai dengan nyanyian. Tahu nggak lagu Dalam Nama Yesus? Oh iya. Ya, ayo. Dalam nama Yesus. Dalam Nama Yesus. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Ayo. Yuk. Tadi kita sudah bernyanyi dengan judul lagu Dalam Nama Yesus. Oke, karena kita akan memulai kegiatan hari ini, ada baiknya sebelum kita memulai, kita buka dengan doa pembuka. Nah, yuk adik-adik, mari kita langsung ambil sikap doa. Teman, mari kita berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena pagi ini kami kembali berkumpul untuk memulai kegiatan Bina Iman dengan penuh sukacita, meskipun melalui online. Tuhan, kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu agar menyertai kami sepanjang hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik semua, kenalin aku Kak Erni. Hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan untuk kita semua. Tapi Kak Erni gak sendiri loh, Kak Erni akan ditemani teman Kak Erni. Ada yang tahu gak kira-kira Kak Erni sama siapa? Kayaknya teman-teman penasaran nih. Halo semuanya, kenalin nama aku Mamedo. Halo Kak Erni. Halo Mamedo. Halo teman-teman semuanya. Wah, Kak Erni seneng banget nih teman-teman, ada Mamedo di sini. Wah, Mamedo seneng banget nih. Akhirnya Mamedo bisa di Cicurug, Kak. Iya, Kak Erni juga seneng loh teman-teman, hari ini ada Mamedo di Cicurug. Sering-sering ya main kesini ya. Oh iya dong Kak Erni, soalnya enak ya di Cicurug, udaranya sejuk. Kak Erni, sebenarnya hari ini kita mau ngapain sih di sini? Kita mau ngapain ya teman-teman? Sebelum itu Kak Erni tanya dulu nih sama Mamedo. Mamedo tahu nggak ini hari apa? Hari ini bukannya hari Minggu ya Kak Erni? Betul sekali, ini hari Minggu. Tapi minggu ini minggu istimewa loh. Tahu nggak kira-kira kenapa istimewanya nih?
Oh iya, Mamedo tahu. Hari ini hari raya Paskah bukan, Kak? Betul sekali. Teman-teman, hari ini kita merayakan Hari Raya Paskah. Mamedo tahu nggak Paskah itu apa? Mamedo sering dengar sih, Kak. Tapi Mamedo belum tahu betul nih, Kak Erni. Oke, ternyata Mamedo belum tahu nih apa Iya, itu Kak. Paskah. Adik-adik udah tahu belum apa itu Paskah? Oke, Kak Erni kasih tahu ya. Paskah itu artinya kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi, waktu hari Jumat kemarin kita memperingati wafat Tuhan kita Yesus Kristus nih, teman-teman dan juga Mamedo. Oh, yang waktu Jumat Agung itu ya, Kak? Betul sekali. Nah, setelah 3 hari kemudian kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Oh, itulah yang disebut Paskah ya, Kak? Betul sekali, itu yang kita sebut Paskah. Wah, sekarang Mamedo sudah ngerti artinya Paskah itu apa, Kak? Oke, hebat nih Mamedo udah paham artinya Paskah. Pasti adik-adik di rumah juga paham ya apa yang sudah Kak Erni sampaikan. Untuk lebih jelasnya, kita akan saksikan video kitab suci. Hah? Video kitab suci? Tentang apa tuh, Kak? Nah, tentunya tentang kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, teman-teman. Wah, kayaknya seru ya, Kak. Aku mau nonton. Wah, pasti seru dong. Kayaknya Mamedo udah gak sabar nih. Iya nih, Kak. Yuk, kalau gitu kita langsung saksikan aja video kisah kebangkitan Tuhan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Itu dia videonya Mamedo. Gimana? Menarik gak tadi videonya? Ih, seru banget ya ternyata, Kak Erni. Iya dong, pasti seru. Nah, sekarang Kak Erni punya pertanyaan nih buat Mamedo dan teman-teman di rumah. Tadi siapa ya orang yang pertama ke kubur Yesus? Siapa? Ayo. Aku tahu perempuan kan, Kak Erni? Betul sekali, perempuan ya teman-teman. Tapi siapa ya namanya? Tunggu. Mamedo tahu. Siapa? Ayo. Namanya Maria Magdalena kan? Yes, betul sekali teman-teman. Iya, Pasti. aku bener. Iya, benar Mamedo. Pasti teman-teman di rumah juga jawabannya betul ya. Perempuan itu adalah Maria Magdalena. Setelah Maria Magdalena sampai di kubur itu, Mamedo sama teman-teman tahu nggak apa yang terjadi? Aku tahu, Kak. Kubur Yesusnya kosong kan, Kak? Betul sekali. Nah, jadi teman-teman, kuburnya kosong ya. Berarti Tuhan Yesusnya itu betul-betul bangkit. Oh gitu ya, Kak? Iya. Baru tahu. Iya. Kalau Yesusnya sudah bangkit,
kira-kira apa ya yang bisa kita perbuat sekarang, teman-teman dan juga Mamedo? Sebagai anak Tuhan, aku mau baik sama teman-teman aku. Terus aku juga mau nurut sama mama dan papa. Dan aku juga mau sayang sama semua orang. Wah, Mamedo hebat banget nih teman-teman, mau melakukan hal itu. Seperti yang dikatakan Mamedo, kalau kita itu harus sayang sama teman-teman, nurut sama orang tua, dan juga sayang sama semua orang. Iya, kita harus berusaha seperti itu ya Kak Erni ya. Iya, kan anak-anak Tuhan Yesus. Kalau anak-anak Tuhan Yesus pasti pada hebat-hebat. Oh iya Kak Erni, waktu sebelum pandemi di gerejaku sering ada lomba cari telur, kalau enggak menghias telur. Sebenarnya kenapa sih hari raya Paskah itu selalu ada telur Kak? Nah, pertanyaan Mamedo sangat bagus. Pasti adik-adik di rumah juga pengen tahu nih, kok setiap Paskah ada telur ya? Jadi adik-adik, telur itu melambangkan kelahiran baru. Artinya Mamedo, teman-teman, Kak Erni, kita semua diajak untuk menjadi anak yang semakin hari semakin lebih baik. Menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang hebat. Tadi seperti nurut sama orang tua, kemudian peduli sama teman-teman, dan lagi sayang sama semua orang. Oh gitu, baru tahu aku Kak. Makasih ya Kak udah kasih tahu Mamedo, jadi ngerti deh aku. Ya, teman-teman di rumah juga sekarang jadi tahu ya, ternyata telur itu bukan hanya buat dihias, tapi ada artinya. Iya, berarti artinya aku diajak untuk semakin jadi anak Tuhan yang lebih baik ya Kak. Ya, betul sekali Mamedo dan teman-teman di rumah. Mamedo dan teman-teman di rumah bisa semakin hari menjadi anak Tuhan yang semakin hari semakin baik. Wah, gak kerasa nih, ternyata kita udah lama nih ngomongin tentang kebangkitan Tuhan. Ya Kak, nggak kerasa ya. Iya, gak kerasa. Kalau gitu, sekarang Kak Erni mau mengajak nih teman-teman untuk mendengarkan peneguhan dari Romo untuk seluruh kegiatan kita hari ini. Yuk kita dengerin yuk teman-teman. Adik-adik yang terkasih, seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Erni dan Mamedo, bahwa hari ini kita merayakan Paskah. Apa artinya Paskah? Paskah artinya kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah bangkit setelah mengalami sengsara, penderitaan, bahkan wafat di kayu salib karena dosa-dosa kita. Sekarang dosa kita dihapuskan oleh Tuhan. Kalau dosa kita dihapuskan oleh Tuhan, berarti kita menjadi manusia baru. Lambang dari manusia baru yaitu berupa telur. Telur. Adik-adik tahu, ada yang namanya telur Paskah. Setiap kita merayakan Paskah. Telur itu adalah lambang hidup baru. Artinya adik-adik dapat menjadi anak yang semakin hari semakin baik, patuh sama orang tua, peduli kepada teman-teman, dapat juga berbagi dengan orang-orang sekitar kita, dan bersahabat dengan banyak orang. Inilah peneguhan dari Romo. Romo menyampaikan, selamat merayakan Paskah. Semoga kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kebahagiaan iman bagi kita semua. Tuhan memberkati. Nah, adik-adik,
itu dia tadi pemutaran video Alkitab, pertanyaan-pertanyaan dari Mamedo dan Kak Erni, dan juga peneguhan dari Romo. Bagaimana? Adik-adik juga pasti seperti Mamedo kan, banyak hal yang ingin diketahui dari Paskah ini. Dan adik-adik juga pasti sekarang sudah tahu apa itu Paskah, apa itu kebangkitan Yesus, bagaimana Yesus bangkit, dan juga satu lagi nih, ternyata telur Paskah juga dimaknai dalam Paskah ini. Dan berkaitan dengan telur, sebentar lagi kita juga akan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan telur. Hah? Telur? Emang kita mau ngapain sih, Kak? Nah, sekarang kita akan membuat karya dari telur Paskah, yaitu menghias telur. Alat dan bahannya nanti akan dijelaskan oleh kakak-kakak semua. Oke? Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita membuat karya. Nah, hari ini kita membuat karya ditemani oleh dua teman kita loh. Ayo kita kenalan dulu. Nama saya Elkan. Hai, nama saya Niko. Hai Elkan, hai Niko. Hai Kak Yosi. Ya, sekarang kita sudah disediakan dengan bahan-bahan yang ada di depan kita. Nah, kita lihat ya bahan-bahan dan alatnya apa saja. Yang pertama, yang pasti bahan utamanya adalah telur. Telurnya sudah direbus ya adik-adik. Lalu yang kedua ada lem. Lalu yang ketiga ada kertas warna. Lalu ada styrofoam. Setelah itu ada kapas. Dan ada stik es krim. Nah, jika adik-adik ingin menambahkan bisa juga dengan spidol warna. Oke, langsung aja yuk kita mulai. Yang pertama, kita potong dulu styrofoamnya menjadi kotak seperti ini ya. Nah, kalau adik-adik tidak bisa memotongnya, bisa minta bantuan orang tua atau minta bantuan kakak-kakak yang ada di rumah. Lalu, yang kedua, kita siapkan telurnya, kapasnya, dan juga lem. Nah, kita akan mengelem kapas ini di atas telur ini. Oke, ayo Elkan dan Niko, kita lem dulu telurnya. Nah, ini kita lem sekeliling telurnya untuk bisa menempelkan kapasnya. Lem ya. Iya. Dilem yang banyak sampai ke belakang. Nah, kalau sudah bisa ditempelkan kapasnya ke atas telur yang sudah dilem. Ya, tempelkan ya. Ini dilihat. Tempelkan. Oke. Yang banyak ya, supaya bulunya lebat. Nah, ini dia telur yang sudah ditempelkan dengan kapas. Lalu kita lanjut membuat wajah dari domba ini. Yuk, kita tempelkan matanya. Pertama, kita tempelkan matanya seperti ini. Mata untuk domba. Ayo kita tempelkan Elkan dan Niko. Ini ditempelkan di wajahnya di sini. Yuk. Jadinya seperti ini, sudah ditempelkan dengan matanya. Oke, lalu kita lanjut membuat mulutnya. Adik-adik bisa menggunakan spidol ya, atau bisa juga menggunakan kertas warna. Itu sesuai kreativitas adik-adik. Nah, ini kita buat bibirnya dia tersenyum.
Niko bisa? Kakak bisa buat senyum? Coba kita buat senyum. Ya. Senyum. Nah, oke. Diwarnai lagi seperti ini. Bisa diwarnai lagi. Nah, dalamnya bisa diwarnai tuh. Oke, jadinya seperti ini adik-adik. Iya. Kan juga diwarnai. Nah, ini punya Elkan juga jadinya seperti ini. Nah, jika adik-adik ingin seperti ini saja juga boleh. Tapi kalau adik-adik ingin menambahkan, kita bisa membuat kandangnya dari stik es krim. Nah, ayo kita lihat seperti apa membuatnya. Nah, ini dilem ya. Stik es krim yang panjang kita lem. Nah, ini sampai ke sini. Sini. Sini ya. Nah, oke, udah. Lalu seperti ini ya, dilem. Lalu ditempelkan dengan stik es krim yang sudah dipotong tengah bagian. Nah, seperti ini jadinya. Ini dipotong, ditempel. Ditempel lagi. Tempel. Yang terakhir kita tempel lagi. Nah, nanti jadinya seperti ini. Nah, adik-adik, stik es krim yang sudah ditempelkan jadinya seperti ini. Nah, lalu nanti bisa adik-adik tusukkan ke dalam styrofoam jadinya seperti ini. Ini ya, kalau adik-adik mau menambahkan di depan bisa ditusuk ke dalam styrofoam. Oke, silakan mencoba ya adik-adik. Nah, adik-adik juga bisa menambahkan kertas warna yang sudah digunting-gunting. Nanti digunting seperti ini adik-adik. Lalu dipotong-potong lagi menjadi serpihan kertas seperti ini. Ya, ini bisa ditaburkan menjadi rumput. Oke, Diko silakan taburkan. Sini. Iya. Iya, boleh. Oke, jadinya seperti rumput adik-adik. Nah, ya. Oke deh. Dah, jadinya seperti ini. Selamat mencoba ya adik-adik di rumah. Nah, adik-adik, gimana tadi menghias telurnya? Seru banget kan? Nah, karena tadi kita buka dengan doa pembuka, sekarang akhirnya kita akan tutup dengan doa penutup. Nah, Teman-teman, mari kita berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu selama Bina Iman ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan bimbinglah agar kami dapat terus bertumbuh dalam kasih-Mu. Semoga kami dapat menjadi berkat bagi sekeliling kami dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. wah acara hari ini seru banget ya. Gimana, Kamelita seneng nggak? Seneng dong, kalau Kak Yosi gimana? Kak Yosi juga seneng banget. Adik-adik di rumah gimana? Seneng banget nggak? Pasti seneng Kak Yosi, karena hari ini banyak kegiatan. Tapi hari ini acara kita udah selesai nih sampai di sini adik-adik. Tapi jangan sedih, karena kita masih bisa ketemu di lain kesempatan. Nah, sebelum acaranya mau selesai, kita nyanyi dulu yuk Kak Yosi. Kita mau nyanyi apa nih? Tahu gak lagu Hari Paskah Tuhan Sudah Bergema? Tahu. Yuk kita nyanyi. Nah, kalau gitu, Kakak, Kak Yosi, Kamelita, kita pamit undur diri. dadah, selamat Paskah.